Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu dalam materi bimbingan dan konseling. Indonesian Career Center Network pada tahun 2017 menunjukkan fakta yang sangat mengejutkan. Sebanyak 87% mahasiswa Indonesia mengambil studi pendidikan yang tidak sesuai dengan minatnya. Nah, untuk itu, maka Ibu akan membahas tentang minat dan masa depan. Tujuannya agar semua peserta didik memahami minat yang ada pada diri. Kedua, ia mampu mengembangkan minat yang ada dalam diri untuk lebih memantapkan dalam memilih sekolah lanjutan. Sebelumnya, Ibu akan menjelaskan tentang apa sih minat itu? Pengertian minat menurut beberapa ahli. Elizabeth Beherlock mengatakan bahwa minat merupakan sumber motivasi yang mendorong seseorang untuk melakukan apa yang diinginkan bila orang tersebut diberi kebebasan untuk memilih. Sedangkan menurut Slameto dalam bukunya, minat adalah suatu rasa lebih suka dan ketertarikan terhadap sesuatu tanpa ada yang menyuruh. Jadi dapat disimpulkan bahwa minat adalah suatu tanda kemantapan dan kesiapan seseorang untuk memilih cita-cita atau karir dengan adanya dorongan yang kuat dalam belajar, pekerjaan, ataupun tugas. Minat juga erat hubungannya dengan suka atau tidak suka, tertarik atau tidak tertarik. Minat seseorang dapat berpengaruh pada pengambilan keputusan pada perencanaan di masa depan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi minat itu sendiri. Pertama, faktor dorongan. Faktor dorongan ini adalah faktor yang paling dekat dengan diri kita, yang mana pada faktor ini memang muncul atau hadir dari dalam diri kita. Faktor ini dianggap faktor yang paling penting, disebabkan karena tanpa adanya faktor ini, minat itu seperti apapun bentuknya tidak akan pernah muncul dari dalam. Contohnya, pada saat kita galau karena si dia, kita akan melakukan berbagai hal seperti menyanyi, berkumpul dengan teman, jalan-jalan, dan lain sebagainya. Nah, hal itu muncul karena ada dorongan dari dalam diri. Kedua, faktor motif sosial. Faktor motif sosial ini juga menjadi faktor yang mempengaruhi minat. Faktor ini merupakan faktor untuk melakukan suatu aktivitas supaya dapat diterima serta diakui oleh lingkungan. Minat tersebut semacam kompromi pihak individu dengan lingkungan sosialnya. Sebagai contoh, minat pada belajar masak karena dia ingin menjadi chef. Ketiga, faktor emosional. Faktor ini sangat erat berhubungan dengan emosi, karena faktor ini termasuk yang kompleks dengan menyertai seseorang yang berhubungan dengan objek dan juga minatnya. Kesuksesan seseorang berada pada aktivitas karena aktivitasnya tersebut yang menimbulkan perasaan suka atau tidak suka. Sedangkan apabila kegagalan menghampiri, maka akan mengurangi minat seseorang pada aktivitas tersebut. Namun, semoga kita selalu berpegang pada kata, satu kegagalan maka akan tumbuh 1000 kesuksesan menghadang. Kemudian, terdapat 12 kategori tentang minat. Yang pertama, mekanikal. Minat terhadap aktivitas yang berhubungan dengan bidang mesin, alat-alat perkakas, dan daya mekanik. Contohnya, menjadi insinyur, sipil, dan montir. Yang kedua, outdoor. Minat terhadap aktivitas yang dilakukan di luar atau lapangan, atau pekerjaan yang berhubungan dengan hal-hal rutin di luar. Contohnya, nelayan, sopir, petani, pemain sepak bola, dan lainnya. Selanjutnya, medikal. Medikal adalah minat yang berkaitan dengan pengobatan. Contoh, dokter, perawat, ahli bedah, farmasi, dan fisioterapi. Keempat, praktikal. Minat terhadap aktivitas yang berkaitan dengan pekerjaan praktis yang biasa dilakukan dengan keterampilan. Contohnya, ahli bangunan dan karya pertukangan. Kelima, klerikal. Klerikal merupakan minat terhadap aktivitas yang berhubungan dengan tugas-tugas rutin yang memerlukan ketelitian dan ketepatan dalam perhitungan. Contohnya, manajer bank, sekretaris, dan pegawai. Selanjutnya, social service.
minat terhadap aktivitas yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat, keinginan menolong, membimbing dan menasihati, keinginan mengerti orang lain dan memberikan ide. Contohnya, guru dan psikolog. 7. Musikal. Musikal merupakan minat terhadap aktivitas yang berkaitan dengan musik, baik memainkan, mendengarkan, bernyanyi, atau membaca hal yang berkaitan dengan musik itu sendiri. Contohnya, pemain musik, komponis, dan guru musik. Selanjutnya, literari. Minat terhadap aktivitas yang berkaitan dengan buku-buku, kegiatan membaca, dan mengarang. Contohnya, penyair, penulis, skenario drama, dan sinetron. 9. Estetik, yaitu minat yang berkaitan dengan aktivitas keindahan yang bersifat seni dan menciptakan sesuatu yang bernilai seni. Contohnya, seniman, arsitek, dan perancang. 10. Personal kontak, yaitu minat yang berhubungan dengan manusia, diskusi, membujuk, bergaul dengan orang lain, atau sesuatu yang membutuhkan kontak langsung dengan masyarakat. Contohnya, sales, penyiar, wartawan, konselor, dan motivator. 11. Saintifik, yaitu minat yang berhubungan dengan kreativitas dan analisis, penyelidikan, eksperimen, kimia, maupun pengetahuan umum. Contohnya, ilmuwan, insinyur, dan ahli biologi. Terakhir, komputasional, yaitu minat yang berhubungan dengan angka-angka. Contohnya, akuntan, ahli statistik, auditor, kasir, dan guru matematika. Nah, itu tadi penjelasan yang berkaitan dengan minat. Sekarang, kalian bisa tuliskan di kolom komentar minat manakah yang kalian miliki. Dan jika kalian masih bingung, kita bisa berkonsultasi di BK Sahabat Siswa. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.